Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulia Adena. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Pembangunan NPM C1A022039. Baiklah, pada hari ini saya akan mengulas kembali materi tentang Global Context of Business. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke definisi bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba. Selanjutnya, definisi global, secara umum dan keseluruhan, secara bulat atau mendunia, pergerakan produk, jasa, orang, modal, informasi, dan lain-lain ke segala penjuru dunia. Biasanya diatur dalam kesepakatan antar negara. Dan adapun pengertian dari bisnis global itu sendiri yaitu bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Adapun kegiatan bisnis ini meliputi perdagangan, perbankan, industri, dan juga jasa. Selanjutnya, teman-teman, kita masuk ke faktor pendorong bisnis global, yaitu ada 4. Yang pertama, keterbatasan produksi atau sumber daya suatu negara. Yang kedua, keterbatasan teknologi yang dimiliki suatu negara. Yang ketiga, pertimbangan efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu cita-cita go internasional bagi perusahaan. Selanjutnya, adapun teori-teori dalam bisnis global. Yang pertama yaitu teori unggulan absolut atau absolute advantage. Menyatakan bahwa jika suatu negara dapat dikatakan mempunyai keunggulan mutlak apabila dapat menghasilkan barang atau jasa yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Dan yang kedua yaitu teori unggulan komparatif atau comparative advantage theory, menyatakan bahwa sebuah negara menjual produk yang dapat diproduksinya secara paling efektif dan efisien kepada negara lain, lalu ia membeli produk dari negara lain yang tidak diproduksinya dengan efektivitas dan efisiensi yang sama. Setelah itu, adapun karakteristik bisnis global, yaitu ada 4. Yang pertama, bisnis dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Yang kedua, pembeli dan penjual terpisah atas batas-batas negara. Yang ketiga, barang harus dikirim dari suatu negara ke negara lainnya, mengikuti persyaratan dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Yang keempat, bisnis terjadi karena adanya perbedaan teori dalam bisnis global dan juga perbedaan bahasa, mata uang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adapun 3 manfaat dari bisnis global ini. Yang pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari berbagai spesialis. Dan yang ketiga, mendapat transfer teknologi modern dalam meningkatkan produktivitas dalam negerinya. Selain adanya manfaat dari bisnis global ini, dan ada juga hambatannya, yaitu hambatannya ada 3. Yang pertama, kebijakan ekonomi dan politik internasional. Yang kedua, perbedaan ekonomi dan finansial. Dan yang ketiga, yaitu terjadi konflik di negara-negara tujuan. Selanjutnya, mengukur neraca perdagangan global. Adapun neraca perdagangan yaitu total nilai ekspor sebuah negara dibandingkan dengan impornya yang diukur selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, neraca perdagangan yang menguntungkan atau surplus adalah perdagangan yang terjadi apabila nilai ekspor sebuah negara melampaui impornya. Dan neraca perdagangan yang tidak menguntungkan atau defisit yaitu terjadi ketika nilai impor sebuah negara melampaui nilai ekspornya. Selanjutnya, ada juga neraca pembayaran atau balance of payments. Adalah perbedaan antara uang yang masuk ke dalam sebuah negara dari ekspor dan untuk uang yang keluar dari negara tersebut atau untuk impor, ditambah uang yang mengalir masuk atau keluar sebuah negara dari faktor-faktor lainnya, seperti pariwisata, bantuan asing, pengeluaran militer, dan investasi. Tujuannya adalah untuk selalu membuat lebihnya uang mengalir masuk ke dalam sebuah negara dibandingkan uang yang keluar dari negara tersebut. Selanjutnya, ada juga strategi yang menjangkau pasar global. Ada 4. Yang pertama yaitu pemberian lisensi atau izin, kedua yaitu mengekspor, yang ketiga melakukan manufaktur kontrak, dan yang keempat yaitu Ventera bersama
atau perjanjian kontraktual di mana dua atau lebih pihak menjalankan aktivitas ekonomi yang tunduk pada pengendalian bersama, dan aliansi strategis internasional atau hubungan rekan jangka panjang antara dua perusahaan atau lebih yang dibentuk untuk membangun sebuah keunggulan pada pasar. Ada juga beberapa dampak dari sebuah bisnis global, dampak positif dan dampak negatif. Adapun beberapa dampak positifnya yaitu 1. Membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 2. Meningkatkan lapangan pekerjaan, yang ketiga membangun kerjasama antar negara, dan keempat meningkatkan standar hidup masyarakat pada suatu negara tersebut. Dan ada juga dampak negatifnya, yaitu yang pertama ketergantungan dengan negara lain, yang kedua eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang ketiga menghambat pertumbuhan industri dalam suatu negeri. Dan teman-teman, adapun beberapa kesimpulan yang saya dapatkan dari setelah mengulas materi tentang bisnis global ini, yaitu untuk berhasil dalam menjalankan bisnis global sudah tentu harus menguasai seluk-beluk pengelolaannya dan faktor-faktor yang harus diperhatikan. Hal-hal yang perlu dipahami dalam berbisnis global antara lain yaitu karakter bisnis global, teori-teori bisnis global, manfaat bisnis global, hambatannya, strategi memasuki pasar internasional, neraca perdagangan dan pembayaran, serta dampak dari bisnis global tersebut. Terima kasih.